Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan bacaan renungan pagi hari ini yang berjudul Kemurnian yang ditulis oleh Ellen White, kita akan mengikuti bacaan Alkitab serta penjelasannya secara singkat. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk nafas hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di hari yang baru ini. Juga udara segar masih dapat kami nikmati. Terima kasih Bapa untuk perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang malam dalam tidur kami. Dan hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau dikuatkan melalui firman-Mu, melalui bacaan Alkitab, juga bacaan renungan pagi yang ditulis oleh hamba-Mu. Kiranya pengertian Engkau mau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab kita hari ini terdapat di dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22. Di sana dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara-saudaraku, ada dua prinsip dalam menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Yang pertama, ia harus menyadari bahwa mengikut Yesus berarti menyerahkan kendali hidup kepadanya. Ia harus siap mengalami apa yang Sang Guru alami, termasuk penderitaan dan penolakan. Ia harus siap menyangkal diri. Yang kedua, mengikut Yesus berarti menomorsatukan Yesus. Itulah maksud Yesus dengan ucapan, "Biarlah orang mati mengubur orang mati." Orang yang mati secara rohani akan terjebak dengan perkara duniawi. Hanya orang yang rohaninya sudah dihidupkan yang dapat membuat komitmen untuk mengikut Dia sepenuhnya. Panggilan Tuhan ini juga menuntut jawaban sekarang, bukan nanti, karena kesempatan belum tentu akan ada lagi. Baik saudara-saudaraku, kita akan langsung mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini, Jumat 19 Maret 2021. Judulnya Kemurnian. Ayat intinya terdapat di dalam Ayub 22 ayat 30. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Saudara-saudaraku, barang siapa yang dengan pantas menyandang nama Kristen, yang berarti sama seperti Kristus, akan dipenuhi dengan peribadatan dan kesucian, dengan kasih dan hormat yang disertai takut akan Allah dan Yesus Kristus yang telah diutusnya, dan jiwanya, perkataannya, perbuatannya akan semuanya mengemban cap surga. Orang-orang lain akan melihat bahwa ia telah bersama-sama dengan Yesus dan belajar tentang Dia. Segala doanya akan sederhana dan hangat, dan akan naik kepada Allah atas sayap iman. Belajar dalam sekolah Kristus, ia akan beroleh pikiran yang sederhana atas dirinya. Maka meskipun ia mungkin miskin dalam harta dunia ini, ia pun boleh kaya dalam anugerah Roh Allah, dan boleh memberkati dan memperkaya orang lain oleh roh dan pengaruhnya. Karena Kristus ada di dalam dia menjadi suatu mata air yang memancar kepada hidup yang kekal. Ia akan memancarkan sekelilingnya suatu suasana pengharapan dan keberanian hati dan kekuatan, dan akan mempermalukan orang-orang yang duniawi, egois, orang-orang yang mengaku percaya di bibir saja.
yang mempunyai nama untuk hidup tetapi mati. Iman yang indah itu yang diilhami Allah memberikan kekuatan dan keagungan tabiat. Sementara kebaikannya, kemurahannya dan kasihnya menguasai seseorang, maka persepsi tentang kebenaran akan lebih jelas dan lebih jelas lagi. Lebih tinggi dan lebih kuduslah keinginan akan kemurnian hati dan kecemerlangan pikiran. Jiwa yang tinggal dalam suasana pemikiran yang kudus dan murni diubah oleh pergaulan dengan Allah melalui membaca firman-Nya. Kebenaran itu begitu besar, jangkauannya begitu jauh, begitu dalam dan begitu luas, sehingga diri tidak kelihatan. Hati dilunakan dan tunduk kepada kerendahan hati, kebaikan dan kasih. Dengan pikiran yang sudah dimurnikan, mereka akan menjadi cerdas. Kesucian hati dan keindahan roh ini lebih berharga dari emas, baik untuk waktu sekarang ini atau pada waktu kekekalan nanti. Hanya orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh dapat bersama-sama umat-umat Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Pada saat ini kami sudah membaca akan bacaan renungan pagi yang boleh dapat menguatkan akan iman percaya kami. Biarlah dari hari ke hari kami boleh dimurnikan dan kami boleh dapat layak di hadapan Engkau. Bapa di surga, di sepanjang hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.